Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Mazratul Ulum, biasanya dipanggil Kak Ulum. Nah, di sini kakak pengajar fisika ya. Nah, sekarang kakak mau kenalan dulu sama kalian. Sebelah kanan kakak namanya siapa? Nina. Salam kenal Nina. Sebelah kiri kakak namanya siapa? Rudi. Salam kenal Rudi. Nah, adik-adik, pelajaran fisika di sekolah sampai mana? Sampai fluida ya, fluida statis. Oke, nah dari pembelajaran yang udah dilakukan di sekolah, ada nggak yang bingung? Nina sudah paham ya? Kalau Rudi, oh masih bingung perhitungannya ya dek, karena rumusnya banyak. Nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kakak mau tanya dulu nih dek. Kalian pernah lihat kapal yang mengapung di air nggak sih? Pernah ya. Terus pernah lihat pesawat yang terbang? Pernah juga ya. Terus kalau bendungan yang jebol? Pernah. Nah, semua contoh yang kakak sebutkan tadi itu sangat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang fluida. Nah, fluida sendiri itu apa sih dia? Ada yang bisa menjelaskan? Nina? Oke, pinter. Jadi fluida itu bisa dibilang zat alir. Kenapa kak kok zat alir? Karena dia bisa berubah cair dan juga apa? Ayo, cair dan juga gas. Nah, kalau pengertian fluida sendiri merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk saat dia ditekan, seperti itu. Nah, fluida berdasarkan sifat fisiknya itu dibagi dua deh. Apa? Pinter. Jadi ada fluida statis, ada fluida dinamis. Bedanya apa? Pinter. Jadi fluida statis itu yang mempelajari sifat-sifat zat alir yang diam. Terus kalau fluida dinamis itu mempelajari sifat-sifat zat alir yang bergerak, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Nah, bahasan fluida statis itu ada beberapa bahasan. Yang pertama kita mempelajari tekanan dan tekanan hidrostatis. Kemudian ada hukum Pascal. Yang ketiga hukum pokok hidrostatistis. Terus hukum Archimedes, tekanan permukaan, kemudian kapilaritas. Oke ya. Oke, jadi hari ini kita akan fokus membahas tentang tekanan dan tekanan hidrostatis. Oke. Yang pertama deh, di sini ada tekanan. Tekanan itu apa sih? Pintar. Jadi tekanan itu gaya persatuan luas penampang. Makanya rumusnya itu P sama dengan F per A. Di mana P itu tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. F itu gaya, satuannya Newton, dan A itu luas penampang, satuannya meter persegi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Ada yang tahu tekanan hidrostatis itu apa? Bingung? Jadi kakak kasih ilustrasi seperti ini deh ya. Jadi tekanan hidrostatis itu contohnya kalau kalian menyelam. Semakin dalam kalian menyelam, apa yang kalian rasakan? Semakin sesek, semakin susah ambil nafasnya. Kayak gitu kan? Ya kan? Nah, itu berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Atau tadi kan kakak nanyanya tentang bendungan yang jebol. Nah, kenapa sih bendungan kok bisa jebol? Nah, karena air atau fluida di dalam bendungan itu mempunyai tekanan hidrostatis. Nah, artinya tekanan hidrostatis pengertiannya apa? Tekanan. Pinter Nina. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang dialami oleh benda yang ada di dalam zat cair. Nah, besarnya itu dapat dicari dengan menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G itu gravitasi bumi, nilainya berapa? Pintar, 10 meter per second kuadrat. H, kedalaman dihitung dari permukaan. Seperti itu. Maksudnya kedalaman dihitung dari permukaan. Misalkan di sini ada ikan deh ya. Nah, kedalamannya itu dihitung dari permukaan ke bendanya atau ke ikannya, bukan dari dasar ke ikannya. Jangan sampai salah ya. Oke, nah kemudian di sini ada jika tekanan udara luar mempengaruhi, maka rumusnya itu P total sama dengan P0 ditambah PH. P0 itu tekanan udara luar, nilainya selalu tetap yaitu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah tekanan hidrostatis. Sehingga rumusnya P0 ditambah Rho kali G kali H. Oke? Paham ya sampai sini ya? Ada yang bingung? Enggak ya? Oke, kakak lanjutin ke contoh soal ya. Nanti kalau kakak terlalu cepat menjelaskannya, kalian bilang deh ya. Oke,
Jadi di sini ada soal, dalam sebuah bejana diisi air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik, ketinggian air 85 cm. Jika G atau gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara 1 atm, maka tentukan yang A tekanan hidrostatis di dasar bejana, yang B tekanan total. Nah, biasanya kalau kakak ada soal kayak gini, kakak gambar dulu deh biar memudahkan kita. Jadi di sini kan ada bejana ya, di mana ketinggian airnya itu 85 cm. Kayak gitu kan. Nah, massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Artinya dari soal ini diketahui apa? Diketahui apa, Rudi? Pintar. Jadi diketahui massa jenis 1000 kg per meter kubik. Nah, adalah 85 cm. Sentimeter ke meter naik berapa tangga? 2 tangga. Berarti 85 kali 10 pangkat min 2. Pintar. Kemudian gravitasi bumi nilainya tetap berapa? 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menjawab soal yang A, tekanan hidrostatis di dasar bejana, berarti pH. Rumusnya apa? Pintar. Jadi pH sama dengan rho kali G kali H. Massa jenisnya berapa, Rudi? 1000. Gravitasinya berapa, Nina? Pintar. 10. Hanya berapa, Rudi? 85 kali 10 pangkat min 2. Pintar. Pangkat min 2. Nah, kita kerjakannya gini. 10 pangkat min 2 berarti dicoret nolnya 2 deh ya. Tinggal sisa 100 dikali 85 berapa? 8500 pas. Nah, kemudian yang B itu yang ditanyakan apa? Tekanan total. Ayo, Rudi, tolong bantu kakak. Rumusnya apa tekanan total? Belum apa? Gak apa-apa, dibuka aja bukunya, Dek. Nah, pintar. Jadi P total sama dengan P atau tekanan udara luar ditambah sama pH atau tekanan hidrostatis. Kak, PN0-nya dari mana? Dari soal, Dek. Di sini kan diketahui tekanan udara. Tadi di sini diketahuinya juga PN0 ya. 1 atm. 1 atm itu sama aja dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Masukkan angkanya. 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah pH-nya 8500. 1 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan berapa? Pinter. Sama aja dengan 100.000 ditambah 8.500. Ayo, yang biasanya pegang uang jajan berapa sih? Pinter. Isinya 108.500 pas. Nah, dari soal ini ada yang bingung? Enggak ya? Gampang ya? Alhamdulillah. Oke, kakak lanjutkan deh ya. Jadi di sini kakak ada 1 buah soal terkait tekanan hidrostatis. Tolong dikerjakan yang baik. Untuk Nina bisa langsung dikerjakan deh ya. Nah, kalau misalkan lu bingung, bisa tanya kakak deh ya. Oke. Apa? Yang bingung ini? Oh, kedalamannya kenapa ada 2? Nah, ayo kuncinya tekanan hidrostatis kakak tadi bilangnya apa? Dihitung dari permukaan. Nah, kalau hal yang ada di gambar dari permukaan apa enggak deh? Enggak kan? Enggak, berarti kita cari dulu. Oke, kita bahas dulu aja ya. Nah, dari soal ini diketahui apa aja? Coba perhatikan gambar. Tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Nah, dari gambar kita tahu bahwa hanya itu dari permukaan ke ikan. Berarti cara mencarinya pinter. 125 dikurangi 25 hasilnya berapa, Rudi? 100 cm. Cm ke meter naik berapa tangga? 2 tangga. Berarti jadinya 1 meter. Nah, di soal ini nggak diketahui apapun lagi. Tapi kita tahu gravitasi bumi itu nilainya berapa? 10. Gitu kan? Nah, kalau rho-nya berapa? Nggak tahu.
Nah, jadi gini deh ya, kalau misalkan ada soal nggak diketahui massa jenisnya, otomatis kita anggap dia itu zatnya itu air. Massa jenis air nilainya itu seri. Paham ya Budi ya? Nah, yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Rumusnya apa tadi? Jadi pH sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenisnya seri. Gravitasinya 10. Hanya 1. Coba kalikan 1000 kali 10 kali 1 hasilnya 10.000 Pascal. Sampai sini paham? Oke, pintar. Nah, Nina sudah selesai apa belum, Dek? Sudah ya? Hasilnya sama apa belum? Sama apa enggak hasilnya? Sama? Alhamdulillah. Semuanya sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan ke kakak? Enggak? Alhamdulillah. Oke, kakak akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.